Assalamualaikum semuanya, terima kasih yang udah mau klik video ini ya. Kali ini aku mau share rutinitas pagi aku seperti biasa, dimulai dari subuh. Nah ini tuh aku lagi mau pumping, mumpung abis subuhan jadi agak melek nih matanya. Nah aku tuh sebenarnya ya baru bisa mulai pumping lagi nih belakangan ini teman-teman. Ada kan kapan hari yang aku bilang aku lagi sakit itu, dan asiku tuh waktu itu seret banget. Terus aku coba pumping dan ini tuh hasilnya gimana nggak stres coba. Padahal ini tuh hasil pumping PD kiri dan kanan. Pantas aja di angka waktu itu lumayan rewel ya. Untungnya aku kebantu sama stok asip aku yang waktu itu lumayan banyak. Karena di angka itu kuat banget kan nyusunya sekarang. Tapi aku nggak putus asa sih. Jadi waktu itu aku tetap usaha buat nyusuin langsung. Dan dari situ aku minum ASI booster juga. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin aku di Instagram udah tau lah ya. Dan alhamdulillah nggak nyampe 1 bulan aku rutin minum, sekarang ASI aku udah lumayan meningkat lagi. Nah ini dia tadi hasil pumpingnya. Ini tuh cuma dari 1 PD aja ya, karena 1 PD nya tadi udah aku susuin langsung. Nah mungkin buat teman-teman yang penasaran produknya apa, nanti aku share ya, makanya ikutin aku terus. Nah ini langsung mau aku pindahin ke kantong asip. Ini aku senang banget sih udah mulai bisa nyetok lagi ya, karena stok asip aku sebelumnya itu udah menipis banget. Nah ini mau aku bagi 2 aja, nggak apa-apa sedikit-sedikit daripada mubazir. Karena aku tuh sering keluar rumah nggak lama gitu kan, terus di angka juga itu nggak suka asip yang terlalu lama gitu di suhu ruang. Mungkin karena dingin ya, jadi dia kalau habis dihangetin gitu dia mau. Nah tapi kalau udah kelamaan dia kayak nggak mau gitu. Jadi asip beku ini yang nanti kita hangetin itu cuma bisa tahan 2 jam di suhu ruang gitu. Jadi makanya mending angetinnya itu sedikit-sedikit aja biar nggak mubazir. Aku sebelumnya itu banyak mubazirnya sih karena kebanyakan gitu. Nah ini dia mungkin sekitar 70-70an gitu. Nah ini sebelum dinaikin ke freezer aku masukin dulu ke chiller ya sebentar biar nggak terlalu drastis gitu perubahan suhunya. Nanti kalau udah 3 jaman baru aku naikin ke freezer. Nah ini nih sisa stok asip aku udah nggak terlalu banyak. Kalau sebelumnya itu kan sampai ke pintu-pintu ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah bisa nyetok lagi. Nah ini aku langsung lanjut aja karena udah hampir mau jam 6. Ini aku langsung ke dapur mau nyiapin bekal juga buat sekolah masyarakat. Ini aku lagi bingung nih mau nyiapin bekal apa, tapi ujung-ujungnya ya udah aku bikinin nasi goreng aja karena 2 hari sebelumnya itu udah aku bekalin nasi putih gitu, jadi aku selang-seling gitu. Teman-teman gimana nih? Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, gimana nih anak-anak Bun? Udah pada masuk sekolah belum? Udah pada tatap muka belum? Kalau di sini sih udah mulai ya, cuma emang nggak full gitu setiap hari, masih diselang-seling gitu. Kalau Raka sih karena dia TK ya, dan kebetulan muridnya itu nggak banyak, cuma 10 apa 11-an gitu kan. Jadi emang tatap muka sih dari awal kemarin itu. Aku tuh rasanya nggak nyangka banget sekarang ada di tahap ini gitu. Yang pagi-pagi tuh udah sibuk banget nyiapin bekal anak lah, nyariin kaos kakinya lah, bajunya lah gitu ya. Rasanya belum tenang gitu kalau dia belum berangkat sekolah. Dan aku ngerti sih sekarang rasanya seperti apa. Dan aku sekarang tuh kayaknya merindukan banget gitu anak-anak libur sekolahnya kapan ya gitu. Kayaknya tuh Sabtu Minggu aja tuh kurang gitu. Ada yang sama gak sih teman-teman? Tapi kalau disuruh milih sih ya nggak apa-apa deh rempong nyiapin bekal gitu. Yang penting anaknya bisa sekolah. Daripada daring kan, ya Allah aku nggak kebayang tuh sambil ngurus di angka sambil daring. Mending kita ngajarin aja seperti biasa gitu kan, waktunya fleksibel. Nah kalau daring itu kan waktunya ditentukan juga gitu. Aduh nggak kebayang deh. Pokoknya aku merasa kebantu lah ya dengan dia sekolah. Terus dia itu sekarang jadi nggak betean gitu loh, karena mungkin dia udah puas juga kan main sama teman-teman di sekolah. Alhamdulillah lah sekarang dia bisa ketemu teman-teman. Nah ini udah jadi, sementara suamiku tuh lagi mandiin Mas Raka, jadi habis ini aku baru pakein dia baju.
Nah, tadi masyarakatnya udah berangkat, cuma aku nggak sempet nge-record. Nah, ini sekarang aku mau lanjut sarapan sisa nasi gorengnya tadi. Masih ada waktu ya sebelum dia angka bangun itu sekitar jam 8 biasa dia bangun. Jadi biasanya aku manfaatkan waktu kayak gini tuh buat sarapan, terus buat kerjain apa yang bisa aku kerjakan lah pokoknya. Nah, setelah sarapan, sekarang itu aku rutin minum ASI booster dan ini yang aku minum ASI booster dari Mom Uung. Minumnya itu 2 kali 2 kapsul gitu sehari. Biasanya sih aku setelah sarapan sama abis makan malam. Nah, aku sih merasa ya ASI booster ini tuh bener-bener membantu meningkatkan produksi dan kualitas ASI aku. Jadi aku bisa fokus meningkatkan BB di angka juga. Aku memilih Mom Uung ini karena pastinya dia udah BPOM dan halal. Terus dia mengandung ekstrak daun kelor dan ekstrak ikan gabus yang tinggi protein, yang mana itu juga bagus ya untuk penyembuhan luka pasca melahirkan dan operasi sesar. Nah, selain itu bisa membantu kita memelihara kesehatan juga loh dengan menambah zat gizi. Nah, selain itu yang aku suka kemasannya itu praktis gitu ya, tinggal minum, gak repot gitu dan mudah dibawa kemana-mana tentunya. Ini udah botol ketiga aku sih sebenarnya ya, dan udah hampir 1 bulan berarti aku konsumsi. Pertama itu aku cobain dulu yang isi 30. Nah, karena cocok, makanya ini aku lanjut deh beli yang isi 60 kapsul. Kalau teman-teman juga mau nih meningkatkan produksi ASI maupun kualitas ASI, bisa nih cobain produknya dari Mom Uung. Nanti linknya ada di description box ya. Oke, lanjut. Nah, ini rencananya aku mau masak ya. Tapi ini aku mau beresin dulu piring-piring yang udah habis dicuci. Jadi hari ini tuh pagi ini tuh aku nggak beres-beres rumah karena aku udah beres-beres malamnya. Makanya ini aku mau masak aja mumpung masih ada waktu juga. Tapi ini bentar lagi diangka paling bangun ya. Cuma ya udah aku siapin dulu bahan-bahannya gitu. Nah, ini aku mau masak stok yang ada aja sih di kulkas. Kebetulan tuh aku lagi kepengen banget nih makan sambal goreng udang kentang gitu. Kebetulan stok udang masih ada dan bumbu dasar merah aku juga ada kan. Jadi nantinya lebih simple. Nah, karena ini pedas, jadi Mas Raka mau aku masakin sayur timun aja kesukaan dia. Ini aku tambahkan buncis karena masih ada stoknya. Itu ya enaknya kalau kita ada stok di kulkas tuh mau masak kapan aja tuh gampang gitu, nggak mesti nungguin suami yang belanjain. Nah, ini aku siapin dulu bumbunya karena ini Deangka udah bangun ya di kamar. Jadi ini aku siapin aja dulu, jadi nanti tinggal masak-masak gitu. Nah, itu jam 8 lewat. Nah, ini di angkanya. Tuh, posisinya tuh udah gitu. Ya, makanya sekarang aku udah was-was ninggalin dia lama di atas tempat tidur. Kayaknya tadi dia udah bangun sih, cuma masih anteng. Nah, sekarang dia udah ngomel-ngomel, berarti dia haus minta nyusu. Karena terakhir tadi jam 5-an ya nyusunya. Nah, ini mau aku susuin dulu baru aku mandiin. Jadi aku tuh DBF ya teman-teman, atau menyusui langsung, tapi aku tetap pumping juga karena itu juga bagus buat meningkatkan produksi ASI kita. Tapi emang aku cuma bisa pumping itu sesekali aja, paling subuh, karena kalau subuh itu biasa diangkat cuma nyusunya 1 PD aja. Makanya aku kosongkan satunya lagi itu pakai pumping karena kalau subuh kan biasanya produksi ASI kita lebih banyak ya. Nah, ini Masya Allah si gemoy mau aku mandiin dulu. Nah, ini udah selesai mandi. Tuh, anaknya girang banget. Dia tuh paling seneng pokoknya kalau udah dimandiin. Terus abis mandi aku sempetin juga buat pijit-pijit. Nah, karena ini udah aku biasain dari bayi kan. Jadi alhamdulillah sih udah kayak rutinitas. Nah, ini tuh banyak banget sih manfaatnya. Tidur bayi jadi lebih nyenyak gitu ya. Nggak gampang rewel, nggak gampang kolik, nggak gampang masuk angin. Pokoknya ini banyaklah manfaatnya ya.
Nah, ini mau aku bikin capek dulu anaknya, mau aku ajak main-main gitu sambil tummy time. Kalau dia sih ya paling seneng kalau posisi tengkurap kayak gini, cuman emang dia belum lancar gitu buat balikin badannya sih. Nah, biasanya kalau udah capek tengkurap, nanti dia pasti ngantuk dan tidur deh. Ini mau aku pakein baju dulu. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Doain ya teman-teman, semoga di angkanya selalu sehat-sehat dan gemoy. Tapi emang di angka ini kuat banget sih nyusunya ya. Pokoknya aku rasanya kadang kejar-kejaran banget, ngos-ngosan. Karena belum nyampe 2 jam biasanya udah minta nyusu lagi gitu. Makanya sekarang itu aku lagi fokus banget sih sama produksi ASI aku ya. Pokoknya prioritas aku lah itu menyusui di angka ini. Ini tuh rutinitas kayak gini aja tuh biasanya hampir sejaman gitu ya. Makanya kalau ngurus bayi itu menurut aku lumayan menyita waktu. Jadi emang mengurus rumah, masak, ya itu emang sesempatnya aja gitu. Nah, ini aku masih maksa ngajak anaknya main, tapi ternyata kayaknya dia udah ngantuk. Jadi ini mau aku tidurin tuh. Anaknya udah ngenyot lagi, berarti dia udah haus lagi, berarti minta nyusu lagi. Aku lagi menikmati sih momen-momen seperti ini ya, karena daripada kita mengeluh ya lebih baik dinikmatin aja gitu, biar nggak terlalu terasa juga capeknya. Kadang menurut aku sih malah yang bikin capek itu ya pekerjaan rumah yang nggak ada habis-habisnya itu sama tetek bengeknya. Kalau mengurus anak sih ya capek tapi happy gitu. Ini aku ganti posisi karena biasanya anaknya itu nggak puas gitu kalau nyusu cuma satu PD, jadi harus dua-duanya. Tapi nantinya dia bakalan nyenyak gitu tidurnya. Nah, anaknya udah tidur, ini aku lanjut lagi nih buat bersihin lanjut masak ya. Tadi belum selesai masaknya, ini aku beresin sedikit-sedikit aja. Nah, ini aku mau masak sayur timunnya dulu. Ini gampang sih, cuma numis bawang merah, bawang putih aja ya. Ini tapi kesukaannya Mas Raka sih. Nah, ini aku goreng tambahin telur di dalamnya, porak-arik gitu. Udah deh, tinggal masukin timunnya. Gampang banget sih ini. Dulu tuh kecilnya waktu Mas Raka baru bisa makan nasi gitu, jadi dia tuh sukanya sayur-sayur seperti ini nih, kayak timun, wortel, gambas, kayak gitu-gitu. Baru setelah udah agak lama gitu, baru deh dia bisa belajar makan sayuran yang hijau-hijau. Makanya dia seneng banget sih sampai sekarang. Mungkin karena enak dikunyah kali ya, enak dimakan gitu. Nah, ini udah jadi, lanjut. Ini aku bikin sambal goreng udang. Nah, ini aku tambahin bawang merah, bawang putih. Sebenarnya di bumbu dasar merah aku tuh udah ada bawang merah, bawang putihnya sih, cuma ini biar lebih wangi aja gitu. Aku seneng banget kalau udah numis-numis bawang merah, bawang putih tuh wangi gitu. Terus tinggal masukin bumbu dasar merahnya, aku tambahkan juga daun salam, daun jeruk, lengkuas, sama jahe juga ya, tadi digeprek gitu. Itu sih enaknya kalau udah ada stok bumbu dasar merah tuh, jadi kita nggak ribet mau blender-blender. Itu kadang yang bikin males masak itu, mau blender-blender itu ya. Nah, terus masukin udangnya, masak dulu sampai agak mateng gitu, baru masukin kentangnya. Itu kentangnya aku nggak pakai goreng dulu ya, jadi langsung aja. Aku suka yang krius-krius gitu. Nah, kalau udah kentangnya agak lembut, baru masukin buncis. Nah, terakhir sekali baru aku tambahkan santan. Itu aku pakai santan instan aja, biar nggak terlalu lama gitu masak santannya. Nah, baru deh tambahkan penyedap kayak garam, kaldu jamur. Aku tambahkan manisnya dari kecap aja gitu. Udah deh jadi tuh, simple banget kan. Ini enak banget lah, makan pakai nasi aja, satu menu aja udah enak. Nah, ini Mas Rakanya udah pulang sekolah, dia pulang jam 11 gitu. Terus aku kasih tahu dong, Mas, Ibu ada masak sayur timun loh, kataku. Terus dia langsung minta makan dong. Padahal tadi alhamdulillah bekalnya itu habis. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja dulu ya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman di rumah. Dan buat teman-teman yang lagi berjuang mengasihi juga, semangat ya. Nah, barangkali tadi tips dari aku bisa bermanfaat dan bisa membantu juga. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.